Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata billah. Amma ba'du, jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram, masuk pada hadis yang ke-44, di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis dari Jabir bin Abdullah tentang tata cara haji Nabi SAW. Tata cara haji Nabi SAW yaitu dengan kata abda'u bima bada Allah. Abda'u bima bada Allah. Saya memulai sebagaimana yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika sa'i dari Safa Marwah. Safa Marwah. Terus saya gitu. Makanya sebelumnya baca abda'u bima bada Allah. Bukan Marwah ke Safa, nanti kebalik. Ya. Safa Marwah. Terus saya gitu. Cara muternya, kalau muternya kayak gini, balik nanti. Marwah Safa nanti tabrakan sama orang. Abda'u bima bada Allah. Kemudian hadis di sini kami bawakan yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga nanti ada tahqiq dan takhrij dari Syekh Isham Musahadi hafizahullah berdasarkan kitab Syalbani dari Jabir bin Abdullah tentang tata cara haji Nabi SAW. Beliau bersabda, ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i demikian dengan lafal perintah. Ini lafalnya perintah, ibda'u. Ibda'u di lafal ini lafalnya perintah. Kata-kata ibda'u, mulailah. Nah, hadis yang dengan kata-kata perintah ini hadisnya dhaif. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Syekh kami Syalbani berkata dalam Irwa, yaitu lafal ibda'u, mulailah, adalah syadz atau tidak sabit. Kemudian sedangkan dalam riwayat Muslim diungkapkan dengan lafal berita. Nah, itu yang tadi saya bilang, abda'u bima bada Allah, dengan kata berita. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal abda'u, aku memulai. Makanya sebelum kita mulai sa'i dari Safa Marwah, disunahkan bilang abda'u bima bada Allahu bihi. Sambil naik juga baca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi yang dijelaskan di sini adalah lafalnya abda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian dari Jabir, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau menjalankan air di atas kedua sikunya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Sanad yang dhaif, yang lemah. Di sini jelaskan Syekh Isham, ya sahih, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh kami Albani dan As-Sahihah, karena adanya beberapa syahid baginya. Di antaranya adalah hadis Sa'labah bin Abbad, dan yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam Syarah Al-Ma'ani, dan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang dhaif. Hadis Wa'il yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Dan hadis Abu Hurairah, thumma ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a min al-'adudi
fil adudi. Kemudian beliau membasuh tangan kanan beliau hingga mencakupkan basuhannya pada lengan atas. Dan di akhirnya disebutkan hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Diriwayatkan oleh Muslim. Saya katakan, ada Syekh Isam ini yang mentahqiq kitab ini, saya katakan sejumlah ulama berpendapat bahwa hadis ini dhaif dan tidak menganggap keberadaan syahid-syahid ini, kata beliau. Kemudian berikutnya hadis dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah bersabda, la wudu'a liman la yadhkur ismallah alaihi. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Ini dikatakan di sini ya, hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, Ibnu Majah, serta dihasankan oleh Syekh kami dalam Irwa. Al-Irwa maksudnya Irwaul Ghalil, kitab milik Syekh Albani, karena adanya beberapa syahid baginya. Beliau berkata hadis ini memiliki banyak syahid dan jiwa ini merasa tentram karena sabitnya hadis ini dengan adanya syahid-syahid tersebut. Dan hadis ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dan Al-Asqalani serta dihasankan oleh Ibnu As-Salah dan Ibnu Katsir. Kemudian Syekh kami menjelaskan bahwa Al-Hafidz Al-Iraqi juga menghasankannya. Jadi wallahu alam hadis ini adalah masalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau yang dibawakan oleh Syekh Isham, ya, Syekh Isham Musahadi hafizahullah. Jadi yang hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi, tidak sempurna wudu seorang yang tidak baca bismillah, hadisnya hasan, artinya dipakai. Kalau hadis hasan berarti masuk dipakai, bisa sebagai dalil, bisa sebagai dalil. Ini menunjukkan kesempurnaan ya. Terus kadang kan gimana kalau wudu di kamar mandi, kan ada ya, kadang bacanya di batin atau di luar atau di batin, ya bacanya di, artinya bukan dikeraskan lah, bukan dikeraskan. Dan At-Tirmidzi mempunyai riwayat senada dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id. Ahmad berkata tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam hal ini. Ini namanya ulama itu berbeda-beda dalam menilai. Dalam Sunan dalam Al-Ilal Al-Kabir seperti dinyatakan oleh Al-Hafidz dalam At-Talhis Al-Kabir, kemudian dalam Masail Ibnul Hani, ya, karya Imam Ahmad sebagaimana tercantum dalam At-Tibyan karya saudara Khalid As-Salahi. Tapi hadis tadi yang dinyatakan hasan wallahu alam, yang adalah la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Kemudian yang 47 dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata tentang memisah antara kumur-kumur dan istinsyar. Kumur-kumur dulu tinggal istinsyar. Ini berdasarkan hadis, aku melihat dari Talhah bin Musarrif, aku melihat Nabi SAW yafsilu bainal madmadah wal istinsyaq, memisahkan antara berkumur dan beristinsyaq. Kumur-kumur ya masukkan air ke dalam mulut. Kemudian istinsyaq apa? Istinsyaq masukkan air ke dalam hidung. Jadi kumur dulu baru istinsyaq. Kalau istinsar mengeluarkannya. Saya ulang lagi, kalau
Istinsyak berarti memasukkan air ke dalam hidung. Sedot. Istinsyak dikeluarkan. Nah, kalau kumur-kumur tamadmad, nah, ini dipisah. Kumur-kumur dulu sendiri, kemudian istinsyak juga sendiri. Hadis ini. Nah, di komentar di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. 139. Dhaif ini diriwayatkan oleh Abu Dawud juz 1 yang nomor 34. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Al-Qattan, An-Nawawi, Ibnu Salah, Ibnu Al-Mulaqin, Ibnu Hajar, dan didhaifkan oleh Syekh kami, Syekh Albani dalam Dhaif Sunan Abi Dawud. Dhaif Sunan Abu Dawud. Tadi yang lafal ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Lemah maksudnya. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini, yang ke-48 dari Ali tentang sifat wudu. Summa tamadmadu salasan. Summa tamadmadu sallallahu alaihi wasallam wastansyara salasan. Yumadmidu wa yansuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma'a. Nah, di sini kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsar 3 kali. Beliau berkumur dan beristinsar dari telapak tangan yang darinya beliau mengambil air. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Ya, Nasai. Ini dalam naskah B tercantum wa yastansiru, dan beliau mengeluarkan air dari hidung. Nah, ini di sini artinya masukkan air ke dalam mulut sekaligus sama ke hidung dari satu ini. Dari ke mulut sekaligus ke hidung sekalian. Ini dasarnya hadisnya sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan lafal ini Abu Dawud, kecuali perbedaan huruf yang ringan, tidak seberapa. Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subul Salam dengan sanad yang sahih. Itu sunahnya. Itu terus ngebiumnya ke sebelah kiri. Ini sampai 48 dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, pembahasan hadis berikutnya. Dan sekali lagi kita baca sama tahqiq dan tahrij dari Syekh Isham Musa Hadi berdasarkan kitab Syekh Albani rahimahullah. Semoga bermanfaat. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.